Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum kita memulai pengajian kitab Bidayatul Hidayah ini, kita berdoa kepada Allah dengan suratul Fatihah. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan ngaji, diberikan keistiqomahan berjamaah, anak-anaknya juga istiqomah sholat 5 waktu, keluarganya dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bapak-bapak tambah cinta sama istrinya, semakin hari istrinya bukan semakin tua tapi semakin muda, amin. Ibu-ibu juga melihat bapak tambah semakin ganteng, amin. Giginya mungkin berkurang, tapi di hati ibu semoga giginya tambah lengkap, bertambah sempurna. Bukan berkurang malah tambah panjang. Boten nggih. Yang penting tambah cinta, amin ya rabbal alamin. Rizkinya bapak ibu semoga diberkahi oleh Allah, diberikan keberkahan, manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah. Anak-anaknya dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh solehah. Putuni termasuk. Insya Allah di sini banyak anaknya, banyak putune. Semoga masnya yang di depan ini semoga menjadi muslim yang istiqomah sholat di depan sini ya mas ya. Mas siapa namanya? Mas Kaisang. Oh Mas Kaisang ya. Semoga 5 waktu di sini terus. Sudah sunat belum mas? Oh sudah, apalagi sudah sunat. Berarti sudah dewasa. Ya, semoga Mas Kaisang diberikan oleh Allah, dijadikan oleh Allah istiqomah sholat 5 waktu di Masjid Iqbal ya. Bahkan bukan hanya 5 waktu di sini, jam 3 sudah di sini. Nyari apa? Wifi di rumah habis. Sini ada wifi-nya buatan Bapak Ibu? Ada. Wifi di rumah mati Ustadz. Jam 3 sudah di sini untuk wifi dan tahajud. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, umur yang berkah, istiqomah ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah, ilmu berkah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita masuk bab baru. Babnya apa? Babu adabi dukhulil khala'i. Bab masuk kamar mandi. Ini belum diterangkan nggih? Oke. Malam hari ini kita akan membahas tata cara masuk kamar mandi. Bapak Ibu, masuk kamar mandi katanya Al-Ghazali, fa idza qasatta baital khala'i li qada'il hajati faqaddim fi dukhuli rijlakal yusra.
Bapak Ibu kalau mau masuk ke kamar mandi, entah kamar mandi, kamar WC ya, itu faqaddim rijlakal yusra, hendaklah dahulukan kaki yang kiri. Napa Bapak Ibu? Kaki yang kiri, jangan kaki yang kanan. Ustadz, saya keliru kaki yang kanan, ditarik. Yang ditarik apanya? Pintunya ya. Balik lagi, tek tek tek, balik, kemudian ulangi lagi. Dahulukan kalau masuk kamar mandi kaki yang kiri. Kalau keliru kanan itu tadi balik lagi, ditarik lagi. Gak kuat Ustadz pakai tangan ditarik ceplek. Kemudian kembali lagi masuk dengan kaki yang kiri. Karena Bapak Ibu, kaki yang kanan itu keliru. Yang betul dianjurkan Nabi adalah kaki yang kiri. Ada seorang mahasiswa itu kemudian masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Itu kalau nggak keliru bulan Ramadan jam 2 kalau dibangunkan, Ustadz Nasir ada apa? Cepetan ke Nologaten. Emang kenapa? Ada mahasiswi yang kesurupan. Jadi yang nginjak itu mahasiswi. Yang nginjak siapa? Satu orang. Karena masuknya dengan kaki kiri. Kaki kanan. Jadi kaki kanan. Sudah kaki kanan nggak baca doa, namanya mahasiswi. Mungkin barangkali bukan perguruan tinggi yang Islami barangkali nggih Bapak Ibu, sehingga tidak pernah ngaji ini. Kalau perguruan tinggi yang Islami mesti ngaji ini Bapak Ibu, adab-adab masuk kamar mandi mesti ya pakai dahulukan kaki kiri terlebih dahulu ketika masuk. Dahulukan dengan doa kan begitu. Dia mungkin tidak pernah ngaji seperti ini, kitab Bidayatul Hidayah, masuk aja dengan kaki kanan. Sehingga jam 2 kalau datang ke kos-kosannya itu saya baca ayat-ayat, kemudian saya tanya, kamu masuk ke sini emang ngapain? Masuk ke sini kenapa? Kemudian yang di dalam itu melalui mahasiswi itu menjawab, saya diinjak. Diinjak siapa? Yang injak nih. Jadi ternyata Bapak Ibu nginjak. Kapan nginjak? Ketika masuk, diinjak dengan kaki kanan. Nah, makanya Bapak Ibu masuk kamar mandi jangan pakai kaki kanan, tapi pakai kaki kiri. Kalau terlanjur diulangi lagi, Atau mikir dulu nih kaki kiri apa kaki kanan. Karena ada sebagian anak-anak nggih Pak, kaki kirinya, kaki kanannya dahulukan. Kalau wudhu yang didahulukan anggota kanan, kebalikan Bapak Ibu. Yang dahulukan kaki kanan yang mana ya? Ada yang seperti itu. Dia agak ngerti antara kaki kanan, anak kecil tapi Bapak Ibu ya. Nah, jadi mikir dulu nih kaki kanan apa kaki kiri? Oh, kaki kiri baru dahulukan. Jangan sampai kaki kanan terlebih dahulu. Ini ketika masuk kamar mandi. Wa fil khuruji lidzakal yumna, tapi katanya Imam Al-Ghazali, ketika Bapak Ibu keluar dari kamar mandi didahulukan kaki kanan. Kebalikannya, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Kebalikannya ketika Bapak Ibu masuk ke masjid, pintu masjid yang mana? Yang itu yang serambi tek itu dahulukan masuk kakinya kaki kanan. Jadi ketika dilepas, yang dilepas sandal yang kanan dahulu. Ketika keluar dari masjid kaki kiri. Nah, nanti bab ini dijelaskan juga oleh Imam Al-Ghazali, adab-adab di masjid. Termasuk Bapak Ibu ngapunten, saya nerangkan sedikit, tapi udah beberapa bab ke depan nanti. Ketika Bapak Ibu keluar dari masjid, nih sedang duduk
ya, setelah zikir, setelah sholat, ini kan balik ke rumah toh. Ini salah satu dalam kitab ini disebutkan Imam Al-Ghazali seneng kalau bapak ibu baliknya itu ngarahnya kemana? Kira-kira ngarahnya kemana bapak ibu? Kanan beliau itu. Beliau berkenan itu kalau mau muter, kan mesti muter toh pak? Muternya ke kanan beliau, Imam Al-Ghazali. Nanti diterangkan adab-adab berada di masjid. Jadi kalau bapak ibu mau kundur, mau pulang dari masjid, ini belokannya kanan ke kanan. Nah, Imam Al-Ghazali lebih kesan. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, wala tastashib sayyan alaihi ismullah ta'ala. Bapak ibu kalau ke kamar mandi jangan sampai membawa nama Allah, asma Allah, baik secara tulis maupun secara lisan. Tulis misalkan apa? Ini kan banyak lafal Allahnya ini kitab nih. Saya bawa tas, nggak boleh bapak ibu. Nggak boleh saya bawa ini karena di sini mesti ada lafal Allahnya. Ayat Al-Quran ada, hadis-hadis Nabi yang melafalkan Allah. Allah itu nggak boleh. Ini dibawa ke kamar mandi. Yang nggak boleh lagi apa? Cincin. Kalau kadang cincin ini tak taruh ini, kadang lupa sampai hilang. Sering nggak bapak ibu. Cincin kulon itu ada lafal Allahnya. Sekarang hilang sudah. Menurut kulon nggih, menurut orang nggak ada. Jadi kalau disentrong lafal Allah, sehingga saya nggak bawa cincin. Mesti tak taruh. Sekarang hilang malah. Termasuk ini nggak saya bawa nih kulon. Artinya bapak ibu nggak boleh membawa asma tulisan secara tulisan asma Allah maupun lisan. HP, ngapunten bapak ibu. Mungkin barangkali HP-nya ada lafal Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada lafal Allahnya itu. Gak boleh dibawa. Atau kalau mau dibawa, ngapunten dimatikan. Khawatir bapak itu kepencet. Ketika pencet kan keluar cahayanya dan lafalnya kelihatan. Nah itu gak bawa, gak boleh. Atau suara, gak boleh juga membawa lafal Allah, suara Allah itu di kamar mandi. HP juga ketika di miss call yang keluar Allahu Akbar misalkan. Kalau zaman dulu kan miss call ya keluar Allahu Akbar adzan. Atau bapak ibu misalkan nggak di HP tapi dilisalkan Astagfirullah di kamar mandi ya nggak boleh. Kalau mau zikir tapi di hati nggak apa-apa. Yang penting tidak dilisankan. Kenapa bapak ibu? Allah. Makanya bapak ibu di kamar mandi jawab salam nggak boleh. Assalamualaikum. Menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Itu kan ada lafal Allahnya. Itu doa bapak ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Padahal menjawab salam itu wajib, tapi menjadi nggak boleh karena apa? Itu bapak ibu di kamar mandi. Jawabnya bagaimana? Kenapa bapak ibu? Berdehem. Itu menandakan bapak ibu ada di kamar mandi, nggak mau membawa lafal Allah. Atau batuk. Oh iya, ibunya ada di kamar mandi. Nggak perlu Waalaikumsalam warahmatullah karena lafal Allah itu gak boleh dibawa. Wala tashab syai'an ismullah. Jangan bawa nama Allah, asma Allah. Bismillah, apa Allahu Akbar, gak boleh. Atau songkoknya di sini. Barangkali kadang ada bapak ibu Allahu Akbar itu pernah lihat kalau songkok kemudian di sini Allahu Akbar itu kan ada lafal wonten pak. Tulisan apa nih pak? Betul kan? Lafal Allah kan? Lah itu nggak boleh dibawa berarti itu. Taruh di atas, taruh di luar. Ada lafal Allah. Ya, ada satu. Mungkin ada sebagian yang lafal Allahu Akbar gitu misalkan. Lafal Allah ya. Termasuk bapak ibu kalau saya ini juga tidak membawa lafal Nabi Muhammad kalau saya nggih.
Kalau di sini dalam kitab ini lafaz Allah, ya. Tapi kalau bagi saya termasuk lafaz Nabi Muhammad nggak saya bawa. Kalau di sini dalam kitab lafaz Allah saja. Wala tashab syai'an alaihi ismullah. Oh maaf, wa rasulih, ternyata ada lanjutannya. Dan rasulnya pun, berarti bukan pendapat saya berarti ini. Dan rasulnya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh ada lafaz sallallahu alaihi Muhammad. Ada lafaz Nabi Muhammad di situ. Di pintu kan ada lafaz Allah itu. Itu ada itu. Makanya saya kurang berkenan Bapak Ibu ada itu bacaan tulisan doa masuk kamar mandi tapi di pintu dalam kamar mandi. Kan ada doa keluar dari kamar mandi. Itu di dalam pintu. Kulo kurang setuju. Karena itu kan di dalamnya nih kok. Jadi Bapak Ibu misalkan bawa kertasnya itu ada lafal bismillah itu jangan dibawa. Ada Quran kan ada Quran saku nggih Bapak Ibu. Itu enggak perlu dibawa. Atau mungkin sejadah atau mungkin mukna atau mungkin kerudung ada lafaz bismillah ini. Ini Bapak Ibu perlu diperhatikan karena kamar mandi itu adalah tempat yang kotor. Kamar mandi itu tempatnya jin dan syaitan. Makanya Bapak Ibu jangan berlama-lama di kamar mandi. Lo kok bisa ngomong berlama-lama? Katanya bapak-bapak begitu. Kulo mas nunggu istri niku mas, ya Allah kalau di kamar mandi gak cukup 1 jam. Di kamar mandi bukan hanya nyanyi-nyanyi tapi dandan. Pakai sabun gak cukup 1-2 kali tapi 3 kali. Sehingga keluar mirip pantomim, tebel gitu Bapak Ibu sabunnya. Lamanya ini makanya jangan lama-lama di kamar mandi karena kamar mandi markasnya syaitan. Sampun. Kemudian wala tadkhulu hasirar ra'si. Bapak Ibu Imam Al-Ghazali menganjurkan Bapak Ibu masuk kamar mandi kalau bisa pakai tutup kepala. Contohnya apa? Handuk. Ya. Apalagi ngapunten rambutnya yang panjang sampai 2 meter barangkali. Ini harus dihandukin di prutel, napa Bapak Ibu? Kalau enggak gitu, masuk kamar mandi kemudian dia jongkok, rambutnya dulu yang jatuh, ya kan kotor nanti. Maka diikat, ditutup. Termasuk kamar mandi kan khawatir banyak bakteri itu Bapak Ibu. Kemudian kalau rambutnya panjang-panjang, bakteri itu murungkelnya, jatuhnya. Kita nggak ngelihat bakteri itu, tapi kalau dilihat di mikroskop itu kelihatan sekali banyak putaran bakteri yang mengawang-awang di udara kamar mandi. Maka Al-Ghazali mengatakan ditutup. Terlebih kitab ini kan udah beberapa ratus tahun yang lalu. Kamar mandi kondisinya itu di kamar mandi kotor. Kalau sekarang kan agak bersih lumayan gitu Bapak Ibu. Ada porselennya. Kalau dulu kan nggak ada tehelnya, nggak ada tanah gitu. Sehingga Imam Al-Ghazali menyarankan dulu itu ditutup pakai handuk, pakai tutup kepala. Wala hafiyal qadamaini, dan dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali Bapak Ibu ke kamar mandi pakai sandal. Ini zaman dahulu, zaman sekarang yang dianjurkan pakai sandal. Kenapa? Sebab Bapak Ibu kalau tidak pakai sandal, yang pertama khawatir kotoran, bekas kencing, bekas kotoran nempel ke kaki kita nggak tahu. Apalagi zaman dahulu kan nggak ada porselen, nggak ada tehel gitu Bapak Ibu, tanah gitu, kan kotor, ya. Ada sebagian masjid ini kalau nggak ngerti, ada sebagian masjid karena hati-hatinya memang
antara masjid dan kamar mandi dipisah, saking hati-hatinya. Karena menjaga tadi, menjaga agar kaki tidak mutanajis, Bapak Ibu. Untuk menjaga, karena cipratan nih, langsung nyiprat ke lantai masjid, nggak dibersihkan, masjidnya mutanajis bahasanya. Atau apalagi nggak pakai sandal. Kalau pakai sandal kan aman. Sandal dicuci, dia naik ke lantai masjid, kan aman. Sandalnya yang kotor, yang kena, maaf, buang air kecil nempelnya di sandal, bukan nempel di kaki. Gitu Bapak Ibu. Nah itu ada yang memang berhati-hati biar tidak mutanajis, maka antara kamar mandi dan masjidnya dipisah. Kalau pernah di Pasuruan niku Bapak Ibu, masjidnya besar, kamar mandinya memang di dalam masjid. Cuman antara kamar mandi dan masjid itu terpisah dengan kolam. Tapi bukan kolam ikan, kolam renang, bukan. Kolam yang mesti kalau dari kamar mandi mesti kakinya ke kolam itu. Dan kolamnya itu airnya ngalir terus. Jadi bukan air yang mutanajis kemudian membawa najis, itu airnya banyak itu Bapak Ibu. Ada besinya. Artinya apa? Dari kamar mandi mesti ke situ sehingga masuk ke masjid. Terus ada penghisap biar cepat kering. Masuk ke masjid itu mesti bersih. Tidak ada tempelan-tempelan kotoran bekas air kecil, kotoran-kotoran yang lain nempel di kaki. Dalam rangka apa? Dalam rangka membersihkan lantai masjid dari hal-hal semacam itu. Karena Bapak Ibu ngapunten, banyak orang yang nggak tahu. Buang air kecil nggak jongkok, berdiri, kan jepret kemana-mana. Kadang bersihkan cuma satu kali, cret. Di sini ada bekas kencing masuk ke lantai masjid. Makanya ada sebagian masjid itu Bapak Ibu kamar mandinya misah. Nah kalau di Pasuruan saya lihat itu di dalam masjid tetap, tapi sebelum masuk ke masjid dari kamar mandi ada kolamnya. Nah, dan di Jogja itu banyak ya. Termasuk di UIN itu ada, UIN Sunan Kalijaga ada, termasuk di sebagian masjid ada. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kebersihan masjid dari kotoran, dari air kencing, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka katanya Al-Ghazali zaman dahulu tidak ada porselen, tidak ada tegel, maka dianjurkan pakai sandal. Terlebih dahulu Bapak Ibu, kalau di kamar mandi kan tempat yang kotor, banyak bakteri. Kalau tanah, mesti di tanah itu banyak cacing. Khawatirnya, kenapa kok pakai sandal katanya Al-Ghazali? Khawatirnya nanti ketika kita masuk kamar mandi dan itu banyak cacing kecil yang nggak kelihatan masuk ke pori-pori kaki kita, jadi penyakit. Nah, makanya di kamar mandi banyak, kecuali ya kamar mandi setiap hari dibersihkan. Kayak kamar mandi mana? Ya kamar mandi rumah sakit kan yang bagus ya, rumah sakit yang kan setiap hari dibersihkan, kadang 3 kali bersih gitu. Wah itu aman. Tapi kalau kamar mandi dibersihkan seminggu sekali, bisa jadi banyak bakteri di situ Bapak Ibu. Makanya Al-Ghazali menyarankan pakai sandal. Kemudian ketika masuk kamar mandi katanya Imam Al-Ghazali berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini yang masyhur kita hafal. Coba bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bapak Ibu, ini doa yang sangat masyhur. Tapi dalam kitab ini panjang sekali. Kalau nggak perlu bacakan, nanti Bapak Ibu mesti nggak hafal. Loh kok bisa Ustadz yakin? Loh kalau nggak hafal? Kalau nggak hafal karena saking panjangnya. Nah, maka kalau singkat, doanya masuk kamar mandi adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau di sini panjang sekali. Ya, bismillahi a'udzubillahi minar rajsi wan najsil khabisi al muhbisi syaitonir rajim dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kita ambil yang masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau
dari kotoran, dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ini Bapak Ibu ketika masuk doa itu agar apa? Terlindung dari gangguan-gangguan jin. Entah pernah saya ceritakan apa enggak, ada mahasiswa yang masuk kamar mandi, dia masuknya itu sebelum maghrib. Mungkin barangkali di kamar mandi dia nyanyi. Yang dia nyanyikan adalah nyanyi-nyanyi yang melenakan. Lama sekali, sekitar setengah jam. Kemudian azan berkumandang, azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Konon kalau azan berkumandang itu jin itu pada ketakutan, kepanasan, larinya ke markasnya. Markasnya mana? Kamar mandi. Ketika masuk kamar mandi kok ada yang mahasiswi yang nyanyi-nyanyi. Coach tahi yang dinyanyikan. Lo mau masuk, jinnya, kok ada orang, sekalian masuk. Sehingga lama-lama di kamar mandi, keluar dari kamar mandi kesurupan. Nah, makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Udah hafal nggih Bapak Ibu? Ini kapan dibaca? Di luar pintu, bukan di kamar mandinya. Ada yang menyarankan 7 langkah sebelum masuk. Jadi misalkan 7 langkah berapa meter kira-kira? Ya 3 meter ya. Nggih Bapak Ibu. 7 langkah sebelum pintu itu berapa meter? 2 meter atau 2 meter setengah. Oh, ini pintunya 2 meter, langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jangan ketika nyentuh daun pintunya. Kalau udah nyentuh daun pintunya itu Bapak Ibu udah masuk itu nanti. Udah melangkahkan kaki. Jadi sebelum masuk melangkahkan kaki dengan kaki kiri, doa dulu. Mungkin barangkali 2 meter sebelumnya atau 7 langkah sebelumnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini ketika masuk. Ketika keluar ada doanya lagi. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi adza wa afani. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Jadi kalau dalam kitab ini sekali lagi panjang sekali doanya. Alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa afani. Boleh, cukup itu. Coba bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ada wa afani. Ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji syukur untukmu ya Allah, yang menghilangkan dariku kotoran-kotoran, penyakit-penyakit, dan Engkau ya Allah yang memberikan ampunan kepadaku. Ini yang sangat pendek, versi pendek. Tapi ya kalau yang panjang ini doanya panjang. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni wa yanbaghi. Kemudian itu. Jadi yang pendek saja ya. Yang masyhur yang kita doakan kalau anak TPQ TPA itu alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa afani. Tapi kalau dalam kitab wa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam doa ini kita berdoa kepada Allah, ya Allah, segala puji syukur bagi Engkau yang menghilangkan kotoran-kotoran dan penyakit. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu maaf ngapunten tidak buang air kecil maupun air besar, kan di dalam itu kan penyakit semua, bakteri Bapak Ibu. Itu harus dikeluarkan. Yang sehat itu dalam sehari ya buang air kecil, buang air besar, yang sehat. Kalau sampai tidak buang air kecil besar selama 2 hari, perlu dipertanyakan perutnya, karena perutnya penuh bakteri. Jangankan ini, kentut aja Bapak Ibu perlu dipertanyakan, gak kentut sehari. Makanya kalau bapak-bapak kentut di rumah itu jangan dimarahi Bu. Bret Pak, kentut terus, klepnya rusak no Bapak, jangan. Itu berarti nikmat yang harus disyukuri. Semakin banyak kentut semakin menghilangkan itu tadi,
Termasuk ketika kita buang air kecil besar nih, minta kepada Allah, bersyukur ya Allah, alhamdulillah sudah dihilangkan penyakit dan kotoran saya, dan disisakan, ditetapkan sesuatu yang manfaat bagi saya, yang manfaat bagi tubuh. Nah, ini doanya dalam keluar itu seperti itu artinya. Wa yang bagi antuid dan nubula qabla qada'il haja. Bapak Ibu ini membahas tentang cara membersihkan ketika Bapak Ibu hajat. Zaman dulu karena tidak ada air zaman dulu, maka memakai terlebih dahulu batu yang disebut dalam fikih istinja. Jadi zaman dulu di Timur Tengah kan ada istilah istinja. Istinja itu memakai batu Bapak Ibu. Kalau sekarang pakai tisu. Kalau tidak ada air pakai tisu, batu. Kemudian kalau ada air bersihkan dengan air. Kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu buang air kecil, ngapunten Bapak Ibu, harus bersih. Nopo Bapak Ibu? Harus bersih. Jangan sampai kita buang air kecil, saluran air kencing masih tersisa. Apa ada Ustaz? Ada Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan pakai celana, buang air kecil tergesa-gesa, masuk kamar mandi, seret keluar, kemudian langsung ditutup celananya, keluar dari kamar mandi. Bapak Ibu buktikan, nanti celananya itu dilihat lagi, kira-kira basah apa enggak. Kalau basah berarti itu sisa saluran kencing yang belum bersih. Ngerti maksud saya nggih Bapak Ibu? Ngapunten, contoh ya, nggak apa-apa ya. Ini kan kencing, ini ada salurannya nih. Kalau ini tidak bersih salurannya, saluran kencingnya, ini kalau Bapak Ibu gerak-gerak gini, ini keluar dikit demi dikit, netes. Nah betul, bahasanya netes. Ini yang laki-laki kalau ngerti, yang ibu-ibu saya nggak ngerti, apa sama? Artinya netes kalau tidak dibersihkan. Maka Bapak Ibu ketika buang air kecil harus bersih, sih. Kalau hidung dibersihkan gini, paham Bapak Ibu? Oke. Begitu juga ketika buang air kecil harus dibersihkan. Kalau hidung dengan menyisih, ya. Tapi kalau buang air kecil, cara membersihkan saluran kencingnya bagaimana? Nah, pertama berdehem, 3 kali. Berdehem itu fungsinya apa? Menekan perut ke saluran kencing. Oke. Bapak Ibu, untuk membersihkan itu berdehem. Jadi kalau di kamar mandi banyak orang berdehem, berarti ngaji ini. Karena kalau tidak didehemkan ini tidak keluar secara keseluruhan. Ibu-ibu juga begitu. Kemudian yang kedua, selain berdehem, ini dalam kitab, kalau nggak ngarang, ini tak bacakan saja. Bitanahduhi wa natri thalatha. Kemudian diurut. Ini sekoci, barangkali sekocinya laki-laki. Kalau ibu-ibu nanti dipraktekkan, saya nggak ngerti. Tapi dalam kitab ini nanti bisa dipraktekkan. Saluran kencingnya diurut 3 kali. 1, 2, 3. Selain berdehem, itu nekan. Yang kedua diurut 3 kali, Bapak-bapak. Paham gini Gigi? Nanti kalau gini nggak paham nanti kalau. Udah gini loh kalau nih. Udah jurus-jurus tak keluarin kalau. Udah jelas nggih? Nah, udah jelas. Nanti khawatir nggak paham. Nah, ibu-ibu kalau punya anak, nak berdehem, terus yang kedua diurut, nak. Urut apanya Bu? Lehernya, nak. Jangan. Ya, jurus ularnya dikeluarin kemudian diginikan. Ini biar tadi bersih. Ini dalam kitab nggih Bapak Ibu, kalau nggak ngarang pun. Biar apa? Sisa air kencingnya tidak keluar netes lagi. Kalau nggak percaya Bapak buktikan, buang air kecil nggak berdehem, nggak diurut, kasih kapas. Setelah jalan beberapa detik, 1 menit, dibuka kapasnya. Kapasnya basah. Itu dari apa? Dari sisa saluran kencing yang belum bersih. Ada yang menyarankan lagi Bapak Ibu ngapunten kula
Jadi ini bukan dalam kitab, tapi kalau dalam kitab cuman berhem yang kedua ngurut tadi 3 kali, berhem 3 kali, ngurut 3 kali. Ada yang menyarankan gerak-gerak dulu. Sebelum bergerak ke sana ada yang nyarankan gitu. Itu kan udah kemana-mana itu olahraga Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau dalam kitab berdehem, yang kedua 3 kali urut. Kemudian ada yang menambahkan tadi gini, gerak-gerak gini. Tapi jangan sampai gini Bu, kalau ini kan binaraga kalau gini. Binaraga. Kalau ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu lebih ngerti sendiri. Salurannya sebelah mana? Ya, mungkin barangkali perut berdehem tetap, kemudian diurut gitu. Nah, salurannya ya ibu-ibu yang ngerti. Yang penting diurut 3 kali. Ini agar apa? Sisa dari air kencing itu bersih. Sehingga Bapak Ibu keluar pakai celana lagi, pakai sarung lagi, keluar dari kamar mandi tidak netes. Nah, kalau netes kan air kencing kan najis Bapak Ibu. Itu nggih. Nah, ini katanya Imam Al-Ghazali harus antabri'a minal baul, dibersihkan sisanya. Bapak Ibu tadi ketika ngurut Al-Ghazali menyarankan dengan tangan kiri, betul. Jangan sampai tangan kanan, tangan kiri. Bi imraril yadil yusra ala asfalil qadib. Ini jelas ini. Ini kalau saya jelaskan artinya vulgar. Intinya begitu ya. Maka saya isyaratkan dengan tanda skoci, skocinya tadi. Bapak Ibu, ini karena keterangannya memang Imam Al-Ghazali pada abad beberapa ratus tahun yang lalu, sehingga penjelasannya Imam Al-Ghazali menyebutkan wa in kunta fis sakhra. Kalau Bapak Ibu buang air kecil di padang yang luas. Nih kalau kita mungkin nggak ada padang ya, mungkin hutan barangkali kita ada ya. Nah, kita di hutan. Kalau buang air kecil di hutan atau ini Timur Tengah padang yang luas, maka saran Imam Al-Ghazali fab'id an uyunin nadirin, ya, jauhkan dari pandangan orang, jangan sampai terlihat orang. Ini zaman kulo kecil masih cilik, orang-orang itu buang air kecil karena di rumah tidak ada WC, Bapak Ibu ngapunten, di sungai, betul. Kalau di sungai, sarannya Al-Ghazali jangan sampai terlihat orang. Kalau di sungai kan kelihatan Bapak Ibu. Maka anjurannya jangan sampai terlihat orang. Seharusnya kalau itu memang tempat buang air kecil atau besar, maka dijauhkan dari pandangan orang. Caranya ditutup itu, pakai satir itu. Dan betul ditutup Bapak Ibu. Kadang kalau sungainya besar, arusnya besar, hujan, itu tutup hancur itu. Jadi tutupnya seingat kula niku pakai kayu niku. Memang kalau ada orang lewat di situ nggak kelihatan. Tapi ketika itu misalkan musim hujan, kemudian banjir, itu kadang dirusak oleh banjir tadi sehingga rusak. Itu harus diperbaiki lagi. Nah, katanya Al-Ghazali kalau ada orang jangan sampai terlihat, kalau bisa ditutup dengan satir, termasuk tadi tempat umum itu sungai ditutup ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dilanjutkan minggu depan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa